Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara dalam mata kuliah metodologi pengembangan berbahasa anak usia dini. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari 4 anggota, yaitu 1. Khairunisa, 2. Dinda Aisyah Putri Hikayat, 3. Nur Azizah, 4. Putri Mega. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kondisi dan kemampuan anak. Yang kedua, kesehatan umum. Yang pertama, kondisi dan kemampuan anak. Bahwa seorang anak yang mempunyai kondisi fisik sehat tentunya mempunyai kemampuan gerakan yang lincah dan penuh energi. Anak yang demikian akan selalu bergairah dan lincah dalam bergerak dan selalu ingin tahu benda-benda yang ada di sekitarnya. Benda-benda tersebut pada diasosiasikan anak menjadi sebuah pengertian untuk selanjutnya pengertian tersebut dilahirkan dalam bentuk bahasa. Anak yang kondisi fisiknya normal tentunya berbeda dengan anak yang mempunyai kondisi fisiknya terganggu. Anak yang mempunyai kondisi fisik normal akan mempunyai konsep bahasa yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan anak yang kondisi fisiknya terganggu. Hal ini jelas akan mempengaruhi kemampuan berbahasa anak yang berbeda. Dengan demikian, akan terjadi perbedaan kemampuan berbahasa dan berbicara antara anak yang kondisi fisiknya normal dan yang anak yang kondisi fisiknya terganggu. Contohnya, kondisi fisik yang sehat bisa berkomunikasi atau berbicara sesuai dengan tahapan perkembangan, tidak mengalami keterlambatan dalam berbahasa. Kemampuan untuk menyerap informasi yang diberikan melalui verbal dan nonverbal. Yang kedua, kondisi fisiknya yang terganggu, mengalami keterlambatan perkembangan menjadi ketika anak mengalami tumbuh kembang fisik, kemampuan komunikasi yang lebih lambat dibandingkan yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan keterampilan dibandingkan kebanyakan anak lainnya. Yang kedua, kesehatan umum. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupan. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka tersebut cenderung akan mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Hal tersebut terjadi karena kesehatan umum yang lebih dapat menunjang perkembangan anak, termasuk di dalamnya perkembangan bahasa dan berbicara. Dengan demikian anak tidak berpenyakitan, akan mengenal lingkungannya secara utuh sehingga anak mampu mengekspresikannya dalam bentuk berbahasa dan berbicaranya. Namun anak yang memiliki gangguan kesehatan secara umum tentunya tidak akan mampu mengekspresikannya. Keadaan kesehatan umum anak ini perlu diperhatikan oleh orang tua sejak lahir anaknya. Keadaan kesehatan tersebut dapat dilihat dari perkembangan fisik maupun non-fisik, misalnya berat badannya, panjang badannya, tinggi badannya. Keadaan non-fisik misalkan inteligensinya, sosialnya, emosionalnya, mental, dan sebagainya. Adanya gangguan pada kesehatan anak akan mempengaruhi
dalam perkembangan bahasa dan berbicara. Hal ini terjadi sehubung dengan berkurangnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dari lingkungannya. Selain itu, mungkin anak yang kesehatannya kurang baik tersebut menjadi kurang minatnya untuk ikut aktif melakukan kegiatan, sehingga menyebabkan kurangnya input yang diperlukan untuk membentuk konsep bahasa dan perbendaharaan pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kecerdasan sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara. Faktor kecerdasan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa dan bicara anak. Kecerdasan pada anak ini meliputi fungsi mental intelektual. Termansyah menyatakan bahwa anak yang mempunyai kategori intelijensi tinggi akan mampu berbicara lebih awal. Sebaliknya, anak yang mempunyai kecerdasan rendah akan terlambat dalam kemampuan berbahasa dan berbicaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan atau intelijensi berpengaruh terhadap kemampuan bahasa dan bicara. Tarmansyah berpendapat bahwa ditinjau dari segi psikologis, kemampuan intelijensi atau fungsi mental terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi primer dan sekunder. Fungsi mental primer mencakup penguasaan keterampilan, kemampuan bahasa, bicara, membaca, menulis, dan sintesis analitis. Sedangkan fungsi sekunder menyangkut masalah emosi. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap fungsi mental primer. Artinya, jika seseorang sedang mempunyai emosi yang tidak menyenangkan, maka akan berakibat pada pengungkapan bahasa dan bicaranya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa anak yang memiliki kecerdasan yang baik tidak mengalami hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Jadi, kelancaran berbicara menunjukkan kematangan mental intelektual pembicara. Harlock mengemukakan bahwa kecerdasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara, yaitu anak yang memiliki kecerdasan tinggi, belajar berbicara akan lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih unggul ketimbang anak yang tingkat kecerdasannya rendah. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat intelijensinya. Anak yang berkembang bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal atau di atas normal. Namun begitu, tidak semua anak yang mengalami kelambatan perkembangan bahasanya pada usia awal dikategorikan sebagai anak yang bodoh. Selanjutnya, Harlock mengemukakan hasil studi mengenai anak yang mengalami kelambatan mental, yaitu bahwa sepertiga di antara mereka yang dapat berbicara secara normal dan anak yang berada pada tingkat intelektual yang paling rendah, mereka sangat miskin dalam berbahasa. Menurut Yusuf, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak. Salah satu di antaranya yaitu intelektual. Yusuf mengemukakan bahwa perkembangan bahasa anak akan bisa diketahui dari intelijensinya. Anak yang mempunyai tingkat intelijensi yang normal atau di atas normal biasanya mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Sedangkan anak yang mengalami kelambatan mental akan sangat miskin dalam berbahasa. Berikutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan setelah kecerdasan tadi, yaitu sikap lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh cukup besar bagi perkembangan bahasa anak. Karena dengan lingkungan, maka anak dapat menjalani kesehariannya dengan baik tanpa adanya kesulitan dalam berinteraksi.
Stimulus yang didapat anak melalui lingkungan akan berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Rangsangan yang diterima secara perlahan akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Stimulus dari orang-orang terdekatnya, yaitu orang tua, akan diproses oleh anak sehingga membuat anak tersebut matang dalam pola pikir, pola tindak, dan pola ucap. Peranan orang tua yang begitu penting menuntut orang tua untuk selalu waspada serta hati-hati dalam mengajari anaknya. Orang tua harus memahami tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak agar dapat memberikan stimulus pada anak pada tahap perkembangan sesuai dengan usianya. Selanjutnya, proses pemerolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar kemudian meniru suara yang didengar dari lingkungannya. Dalam proses semacam ini, anak tidak akan mampu berbahasa dan berbicara jika anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan yang pernah didengarnya. Oleh karena itu, keluarga haruslah memberi kesempatan kepada anak untuk belajar berbahasa dan berbicara melalui pengalaman yang pernah didengarnya. Selanjutnya, secara berangsur-angsur ketika anak telah mampu mengekspresikan pengalamannya, baik dari pengalaman mendengar, melihat, membaca, dan lain sebagainya. Ia mengungkapkan kembali melalui bahasa lisan. Hal ini merupakan modal dasar yang paling ampuh untuk belajar bahasa dan berbicara bagi anak. Ketika umur seorang anak semakin bertambah setiap tahunnya, maka secara langsung semakin matang pula pertumbuhan fisiknya. Selanjutnya, pengalaman seorang anak juga dapat bertambah sehingga meningkat pula kebutuhannya. Kemampuan berbahasa pada anak dapat berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhan anak tersebut. Pengalaman akan didapat anak dari lingkungannya. Lingkungan adalah tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak karena pada hakikatnya proses pemerolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar kemudian meniru suara yang didengarnya, yaitu dari lingkungan di mana tempat ia tinggal. Seorang anak tidak akan mampu berbahasa dan berbicara jika anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan yang pernah didengarnya. Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu lingkungan terdekat di mana anggota keluarga harus memberi kesempatan kepada anak untuk belajar dari pengalaman yang pernah didengarnya. Kemudian, berangsur-angsur ketika anak mampu mengekspresikan pengalaman, baik dari pengalaman mendengar, melihat, membaca, dan diungkapkan kembali dengan bahasa lisan. Menurut teori behavioristik oleh B.F. Skinner, beliau menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri seorang anak, yaitu adanya rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Kaum behavioris juga menyatakan bahwa kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Proses perkembangan bahasa terutama ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungannya, dan kemampuan yang sebenarnya dalam berkomunikasi adalah dengan prinsip pertalian SR atau stimulus respon dalam proses peniruan-peniruan. Para ahli behavioristik berpendapat bahwa anak dilahirkan tanpa membawa kemampuan apapun. Dengan demikian, anak harus belajar melalui pengondisian dari lingkungan, proses imitasi, dan diberikan reinforcement atau penguat. Beberapa ahli menjelaskan beberapa faktor penting dalam mempelajari bahasa, yaitu imitasi, reward, reinforcement, dan frekuensi suatu perilaku. Skinner menjelaskan perkembangan bahasa dari sudut stimulus respon, yang memandang berpikir sebagai proses internal bahasa mulai diperoleh dari interaksi dalam lingkungan. Lingkungan keluarga sebagai tempat terdekat anak, yaitu orang tua anak.
Perkembangan bahasa pada anak tidak akan lepas dari peranan dan stimulus yang diberikan orang tua kepada anaknya. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama di mana anak akan belajar dan mengasah pembendaharaan. Katanya menjadi luas dari sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka orang tua memiliki peranan yang sangat besar dalam proses perkembangan bahasa anaknya. Berikutnya, rangsangan yang diterima oleh anak akan diproses dan direkam dalam memorinya serta dalam hal baik atau buruknya bahasa anak dipengaruhi oleh baik atau buruknya stimulus yang diberikan, serta bagaimana seorang anak memproses rangsangan yang diterimanya. Karena sangat pentingnya peranan orang tua, maka orang tua merupakan contoh bagi anaknya sehingga harus memberikan peranan terbaiknya kepada anaknya. Selain itu, orang tua juga harus memiliki dan menguasai ilmu tentang tahap perkembangan bahasa anak agar apa yang diberikan orang tua terhadap anaknya sesuai dengan perkembangan usianya. Dalam artian, dalam proses berbicara, terkadang anak sulit memahami pembicaraan orang lain karena kurangnya pembendaharaan kata pada anak. Orang tua seharusnya berusaha mencari penyebab atau alasan mengapa anak mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan tersebut agar dapat memperbaiki atau membetulkan apabila anak kurang mengerti dan bahkan salah menginterpretasikan suatu pembicaraan. Selain itu, keterampilan anak dalam berbicara memerlukan latihan yang terus-menerus. Untuk itu, orang tua harus memberikan latihan keterampilan berbicara pada anak, tentu saja dengan cara menyenangkan dan tanpa adanya paksaan. Orang tua juga harus teliti dan terus memperhatikan bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak. Contohnya, banyaknya acara televisi yang menarik yang membuat anak-anak suka menonton televisi. Terkadang, acara tersebut tidak sesuai dengan usia anak. Dalam hal ini, anak sangat membutuhkan arahan serta bimbingan dari orang tua agar anak tidak salah dalam menafsirkan dan tidak mudah meniru kata-kata yang tidak baik di acara televisi yang dilihatnya. Selain itu, lingkungan dan teman bermain juga sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Anak dengan mudah meniru dan mengikuti kata-kata yang didengarnya, bahkan terkadang mereka tidak mengerti apa arti dari kata yang diucapkannya. Peran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk menegur dan memberikan pengarahan pada anak bahwa apa yang telah ia katakan tersebut tidak pantas untuk diucapkan. Untuk mengembangkan potensinya, maka bimbingan bagi anak diperlukan. Oleh karena itu, hendaknya orang tua memberi contoh atau model bagi anak. Berbicara dengan santun dan pelan sehingga mudah diikuti oleh anak dan orang tua harus siap memberikan kritik atau membetulkan apabila anak berbuat suatu kesalahan dalam berbicara. Kemudian bimbingan sebaiknya dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan konsisten sehingga anak akan mudah berbicara dengan orang lain. Baiklah, sekian materi dari sikap lingkungan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Kita lanjutkan pembahasannya ya teman-teman. Dalam pembahasan kali ini masih dalam materi yang sama, faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara pada anak usia dini itu ada 2, yaitu ada sosial ekonomi dan jenis kelamin. Kita akan membahas satu-satu. Dalam sosial ekonomi dapat berpengaruh pada perkembangan bahasa dan berbicara. Ini disebabkan karena sosial ekonomi seseorang dapat memberikan dampak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan berbahasa dan berbicara. Anak-anak yang berasal dari kelas ekonomi menengah dikatakan memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kelas ekonomi rendah. Studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dan status sosial menunjukkan bahwa
Anak yang berasal dari keluarga kelas ekonomi rendah memiliki keterlambatan dalam perkembangan berbahasa dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga kelas ekonomi menengah ke atas. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan dan kesempatan belajar. Yang kedua, ada jenis kelamin. Perkembangan bahasa anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan lebih cepat berbicara dibandingkan anak laki-laki. Mereka memiliki perkembangan pemerolehan kosakata yang lebih cepat. Berdasarkan pernyataan tadi, dapat diketahui bahwa anak perempuan lebih memiliki kemampuan superior dalam verbal performance. Nah, sedangkan pada anak laki-laki terdapat permasalahan atau gangguan dalam berbicara atau keterlambatan dalam berbicara. Nah, dalam perbedaan perkembangan bahasa anak laki-laki dan anak perempuan dapat dilihat dari faktor biologis dan sosialnya. Perkembangan otak kiri pada anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Padahal otak mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan berbahasa. Pengaruh lingkungan juga sangat mendominasi kepada anak perempuan yang biasanya bermain boneka di rumah dengan mengajaknya berbicara sesuai dengan fantasi mereka. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian kedewibahasaan neurologi. Kedewibahasaan adalah bahasa yang menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan nasional, dalam memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi. Jadi kedewibahasaan ini sangatlah penting bagi anak usia dini karena sangatlah berpengaruh pada perkembangan berbahasa anak. Tujuan pendekatan kedewibahasaan sejak usia dini tidak hanya menghasilkan berbahasa yang cerdas, tapi juga mampu menghargai perbedaan berbahasa dan melatih pendekatan jati diri dalam berbahasa. Lalu selanjutnya ada neurologi. Anak usia dini merupakan periode awal yang paling mendasar dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Salah satu menjadi ciri mahasiswa dini adalah golden age atau periode usia emas. Periode usia emas pada anak usia dini ditandai dengan munculnya masa eksplorasi, masa identifikasi atau masa imitasi, masa kepekaan, dan masa bermain thoughts alter atau masa membangkang yang disebut golden age. Diperkuat oleh fakta yang ditemukan oleh ahli neurologi yang menyatakan pada usia saat lahir otak bayi mengandung 100-200 miliar neuron atau sel saraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Alhamdulillah, untuk materi kali ini yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara atau berkomunikasi telah kami sampaikan. Semoga pembelajaran atau presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.